Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk masuk ke serial terbaru, di mana di sini kita akan coba membahas pembuatan sebuah sistem informasi untuk tugas akhir. Saya akan coba untuk bantu para mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dalam proses pengembangan sebuah sistem. Jadi di sini saya mengajarkan ya, bukan memberikan tutorial membuat sesuatu, tapi saya akan ajarkan bagaimana teman-teman bisa melakukan pembuatan sebuah sistem informasi gitu ya. Nah, untuk judulnya kali ini kita akan fokus ke sistem informasi untuk pendataan perpustakaan. Saya udah buat satu folder namanya tugas akhir. Jadi seri ini tuh nanti akan ada banyak. Untuk yang awal kita fokusnya ke perpustakaan terlebih dahulu yang simple gitu ya. Mungkin next boleh di request untuk teman-teman mahasiswa yang mau tugas akhirnya tuh untuk dibahas. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah membuat sistem yang ingin kita buat. Iyalah, maksudnya ya sistem kita tuh kan perpustakaan. Saya akan lebih fokus terlebih dahulu ke back end, baru nanti kita menuju ke front end. Di lain waktu mungkin kita akan bahas bagaimana membuat bab 1 sampai bab 5-nya ya. Tapi sekarang kita bahas ke sistem dulu gitu ya. Kita coba buat terlebih dahulu database perpustakaan, table dan juga field yang kita butuhkan. Di sini saya coba untuk sekalian buat Express-nya. Jadi teman-teman, kita di sini akan buat menggunakan Express.js sebagai backend. Jadi kita harus menginisialisasi terlebih dahulu project kita. Berarti saya buat dulu satu folder namanya let's say sistem informasi kayaknya repot gitu ya, pendataan purpose backend gitu. Pendataan purpose backend. Nah, di sini nanti ada satu folder namanya pendataan purpose backend. Terus kita masuk ke pendataan purpose backend. Terus kita bikin npm init untuk menginisialisasi min-y, artinya ya nanti dia akan minta izin, kita kasih yes gitu. Jadi kita npm init min-y, and then dia akan buat satu JSON di dalam. Nah, ini ya package JSON. Terus di dalam package JSON ini kita install beberapa hal penting gitu ya. Di sini saya udah bantu untuk ringkasin aja. Saya copy di sini, saya paste, sorry. Nah, di sini tuh yang perlu kita install itu ada Argon 2, body parser, cookie parser, .env, express, express session, JSON web token dan node mount. Nah, nanti selama proses pengembangan mungkin ada yang perlu kita tambah ya. Nanti kita install sesuai dengan keperluan dan kebutuhan ya. Nah, untuk teman-teman juga nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini saya sampai ke autentikasi, jadi tinggal diinstal aja JSON web token. Kalau memang belum butuh ya nggak usah. Oke, ini tinggal kita enter aja. Oke, saya menggunakan sudo, jadi saya harus menginputkan password karena saya menggunakan MacBook ya. Kalau yang menggunakan Windows nggak perlu seharusnya. Nah, ini saya udah jadi Express-nya. Kita coba buka. Di sini saya buka kodenya dengan menggunakan komen kode titik, artinya kita buka semuanya di dalam Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada ya. Nanti tinggal dibikin foldernya ya. Untuk endpoint-nya kita menggunakan index.js. Terus mungkin nanti teman-teman mau menggunakan src terlebih dahulu. Terus di dalamnya ada router. Terus juga ada controller. Terus ada model. Model kita nggak pakai karena kita nanti full dengan query aja. Terus apa lagi ya? Routers, kok router gini sih? Routes ya. Dari gini. Routes, controllers. Terus juga nanti ada config. Mungkin nanti kita pakai lebih ke yaudah deh, nggak apa-apa deh, kita pakai models. Tapi nanti di dalam models ini kita menggunakan query ya, bukan menggunakan SQLite. Oke, ini untuk yang sederhananya terlebih dahulu. Terus sekarang kita lanjut ke database gitu ya. Kita coba setup. Jadi untuk video pertama kita coba untuk setup terlebih dahulu
project kita, kita setting, terus juga buat database. Oke, di sini saya harus menjalankan terlebih dahulu manajer OS X untuk menjalankan SAMPP ya. Silakan teman-teman jalankan SAMPP teman-teman untuk supaya bisa menjalankan server Apache kalian ya. Nah, ini agak lama nih, nggak tahu kenapa. Oke, ini saya jalanin Apache web servernya sama MySQL database supaya kita bisa masuk ke, ya betul sekali, phpMyAdmin. So ini udah jalan, saya buka dulu. Jadi di sini itu kita tinggal jalankan saja localhost slash phpMyAdmin aja langsung. Set. Nah, sekarang saya udah masuk ke phpMyAdmin. Kita coba untuk setting terlebih dahulu menggunakan query ya. Jadi saya buat satu database baru namanya let's say db-purpose. Kayak gini. Ya. Nah, di db-purpose ini kita bikin by SQL aja. Yang pertama kali kita buat itu adalah kita membuat table buku ya. Buku kayak gini. Boleh kayak gini. Terus kita buatkan di sini itu adalah nggak usah pakai itu. Nah, di sini itu saya mau buat ada ID buku. Jadi ID buku ini nanti dia berupa integer. Kita jadikan dia primary, terus juga primary key dan auto increment kayak gini. Terus kita butuh judul, karena setiap buku pasti butuh judul. Kita taruh aja varchar 255 ya, dia defaultnya aja. Terus kita buat dia not null. Ada juga penulis dengan menggunakan varchar. Di sini 255, not null juga. Ini agak panjang juga nih. Penerbit varchar 255 not null. Itu ya. Terus tahun terbit. Ini kita menggunakan year. Ini not null. Terus stock ya. Stock. Ini kita menggunakan integer. Defaultnya itu adalah 1. Terus nanti kita cek apakah stoknya itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau misalnya lebih dari sama dengan 0, defaultnya itu adalah 1 gitu ya. Kita coba create ini untuk yang created at-nya. Kita menggunakan timestamp aja. Buatkan defaultnya itu adalah current timestamp aja. Terus updated at-nya underscore add, kita buatkan timestamp juga. Time default current timestamp on update current timestamp. Gini. Oke, ini untuk yang tabel buku, silakan dijalankan saja. Ini kita jalanin. Set. Oke, kita dapat satu tabel buku dengan field ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, stock, created at, sama updated at. Terus kita lanjut lagi bikin tabel untuk anggota. Jadi asumsinya adalah kita memiliki anggota yang akan meminjam buku gitu ya. Nanti ada tabel peminjam dan pengembali juga. Ini kita bikin create table anggota kayak gini. Di sini tuh kita butuh ID anggota, udah pasti ya. ID anggota, dia integer primary key, terus auto increment aja biar nggak repot kita. Terus kita buat namanya itu menggunakan varchar. Takut namanya itu ternyata panjang gitu ya, kita bikinnya 255 ya. Terus alamatnya
mungkin kita butuh. Terus juga telepon. Nah, telepon ini nanti kita pakainya itu numerik aja ya. Cuman kita by varchar aja. Jadi kita settingnya di bagian front end aja nanti. Terus kita butuh email. Email juga kita jadikan varchar saja. Defaultnya 255. Ini kita bikin unique. Jadi dia cuman punya satu gitu lah ya. Terus ada tanggal daftar. Nah, nanti asumsinya itu adalah kita membuat sistemnya itu by admin aja ya. Jadi tidak bisa diakses dari anggota. Jadi biar admin yang melakukan pendataan. Nah, defaultnya itu adalah current timestamp. Oke, ini tinggal dijalankan aja. Kita dapat anggota. Sekarang lanjut untuk membuat tabel peminjam. So, create table peminjam. Kayak gini. Set. Oke. Nah, di sini berarti kita butuh ID peminjam, udah pasti. Kita buat integer primary key. Sudah pasti auto increment biar nggak repot kita nanti. Kita butuh ID anggota. Nah, nanti ID anggota ini nanti kita reverse to ID anggota yang ada di table anggota. ID anggota, benar anggota. Di sini integer not null, tidak boleh kosong. Terus kita butuh ID buku, nanti reverse to tabel buku ya. Integer not null. Terus kita panggil tanggal peminjam. Kita buat tanggal peminjaman. Kita pakai date. Defaultnya itu adalah current date. Sorry. Set current date. Terus ada tanggal jatuh tempo. Ya, ini pakai date not null. Oke, lanjut ke status pengembalian. Ini kita menggunakan N6 aja. Let's say di sini atau sebenarnya boleh sih kita pakai varchar kalau teman-teman nggak mau repot ya. Tapi di sini saya pakai N6 aja supaya belajar menggunakan N6. Dipinjam sama dikembalikan. Terus kita bikin defaultnya itu adalah dipinjam. Kayak gini. Dipinjam dikembalikan. Oke, good. Sekarang kita lakukan reference. Jadi kita panggil foreign key ID anggota yang sudah kita buat ya, anggota yang tadi. Terus kita reference ke anggota yang punya ID anggota. Jadi ini kita jadikan foreign key. Nah, foreign key ini wajib kita hubungkan ke primary key. Primary key-nya kita ambil dari yang anggota. Yang anggota itu punya ID anggota kita ambil. Sama halnya yang anggota juga berlaku untuk yang buku ya. Jadi di sini ada ID buku, kita panggil ID buku. Nah, ini referensinya ke buku ID buku. Kayak gitu. Oke. Ini harusnya nggak ada error. Kita coba jalanin. Set. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman lihat di bagian desain, nanti dia referensinya kayak gini. Nah, jadi peminjaman itu ngambil primary key-nya ID buku dari tabel buku. Terus itu yang ID buku ya. Terus peminjaman juga yang memiliki ID anggota itu ngambil dari primary key yang ada di tabel anggota gitu. Di sini tuh dia dijadikan foreign key nih. Foreign key.
Kita lanjut lagi untuk membuat tabel pengembalian. So, create table pengembalian kayak gini ya. Nah, di sini berarti saya bikin ID pengembalian integer, primary key, auto increment, ini udah bener ya. Takut salah nih saya. Salah di bagian pembuatan field akan efeknya fatal ya. Terus kita ambil ID peminjaman. Ada benar. Integer not null. Nah, nanti ini kita reference ke tabel peminjaman, ID peminjaman ya. Nah, ini ada tanggal pengembalian menggunakan date. Defaultnya adalah current date ya. Terus kalau misalnya nanti dia ternyata melewati tenggat, ada denda. Kita pakai denda desimal aja. Desimal kayak gini. 10,2 defaultnya itu adalah 0 kayak gitu. Terus kita hubungkan foreign key ID mana tadi? ID peminjaman. Referensinya itu ke peminjaman ya, peminjaman ID peminjaman. Oke. Kita jalanin, tidak ada error, dan di sini bisa kita lihat lagi di bagian desain kita. Nah, jadi nanti pengembalian itu punya relasi ke peminjaman dari ID peminjaman yang di pengembalian dan juga di peminjaman. Kita lanjut lagi. Sekarang kita buat tabel untuk admin ya. Jadi create table admin kayak gini ya. Di sini berarti kita butuh ID admin, integer primary key ya, auto increment biar kita nggak repot. Terus kita butuh nama admin, terus varchar 255 aja default. Di sini jangan dikasih kosong. Terus juga kita kasih username. Ini boleh, iya boleh enggak sih? Let's say 50 unique not null. Jadi nanti teman-teman bisa untuk autentikasi login itu boleh by username atau by email gitu ya. Nah, di sini ada email juga. Ini saya memberikan opsi saja, bukan berarti wajib ya, tapi ini opsi aja. Sini kita bikin unique not null. Baru kita bikin password. Di sini passwordnya itu menggunakan varchar. Nah, nanti kita enkripsi by ini ya, apa namanya? Argon. Terus ada created-nya pakai timestamp. Defaultnya itu adalah current timestamp. Oke, kita jalanin. Ini untuk yang admin sudah jadi. Terus kita lanjut ke tabel untuk kategori. Create table kategori. Ini ya. Set. Kita butuh ID kategori. Sudah pasti integer, primary key, auto increment. Auto increment. Terus kita butuh nama kategori. Ini kita pakai varchar 255 not null. Oh iya, jangan lupa dia dibikin unique ya. Karena kita nggak mau dia ada banyak perulangannya. Jadi kita cuman bisa menggunakan satu kategori. Misal nanti ada drama, jangan sampai nanti ada drama-drama lagi gitu ya. Lanjut, terakhir. Oh sorry, masih ada 2 lagi ya.
Di sini kita bikin table untuk buku kategori. Ini ya. Ada ID buku. Ini integer. Nah, nanti ID buku kita reference lagi tuh ke buku gitu ya. Terus ada ID kategori nih, kategori. Jadi ibaratnya tuh dia kita bikin satu junction gitu ya, bridge dari buku ke kategori. Itu ada di buku kategori. Di sini saya bikin primary key ID buku sama ID kategori. Kayak gini. Terus kita lakukan foreign key penghubungan dari ID buku yang reference ke buku, ID buku on delete cascade kayak gini. Sama halnya yang buku, ini saya copy aja terus saya pastekan. Ini kita manggil yang ID kategori. Kategori. Ya, ini table kategori. Oke, sudah tidak ada yang error, kita jalanin. Nah, sekarang udah jalan semua dan terakhir kita bikin untuk yang riwayat stok. Ini create table riwayat stok. Di sini kita butuh ID riwayat, integer primary key, auto increment, ID buku, integer dulu, not null. Terus kita butuh field perubahan, integer not null. Terus kita butuh tanggal perubahan, timestamp, default current timestamp. Kita butuh keterangan varchar 255. Nah, kita bikin relasi dari ID buku ke table buku, ID buku ya, kayak gini. On delete cascade. Ini belum ada koma. Oke dah, jalanin. Oke, tidak ada error dan semua tabelnya sudah kita buat. Kita bisa lihat di bagian designer. Ini adalah reference atau relasi-relasi yang ada di table kita. Nah, nanti teman-teman akan dipermudah ketika membuat kelas diagram, karena kan tugas akhir tuh butuh buat kelas diagram, UML, IRD dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa based on ini aja nih untuk melihat pembuatan kelas diagram kayak gitu. Nah, mungkin ini ya untuk video kita kali ini. So, kita sudah membuat tabelnya, terus untuk setup projectnya juga udah. Nanti tinggal ke implementasinya. Oh iya, satu lagi. Silakan disediakan satu collection baru untuk di Postman. Jadi kita kan nanti akan lakukan testing juga ya untuk backend perpustakaan kita, kayak gitu. So mungkin untuk video kita kali ini segitu aja.
Kita lanjut lagi di proses pengembangan backend kita di lain video. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar.